Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bung James dan kawan-kawan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hermeneutika dari Richard Rorty. Nah, dari presentasi ini kami memberikan judul yaitu dari epistemologi ke hermeneutika. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Hanif Akmal, lalu ada Gloria, dan ada Citara. Berikut ini adalah table of content dari presentasi kami. Apa aja sih yang dibahas? Kami itu membahas mulai dari biografi, lalu ada latar belakang, the modern origin of epistemologi, lalu ada anti-foundationalisme, lalu masuk ke epistemologi ke hermeneutika atau epistemologi menuju hermeneutika, lalu relevansinya dengan hermeneutika Gadamer. Richard Mackay Rorty lahir di New York tanggal 4 Oktober 1931. Rorty memiliki jejak pendidikan yang baik. Ia menempuh pendidikan di Universitas Chicago dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Yale. Rorty juga pernah mengajar di Wellesley College dan Universitas Princeton. Ia bahkan pernah mendapatkan penghargaan The Alliance of Younger Philosophers. Rorty dikenal sebagai penerus dari mazhab pragmatisme. Pragma yang dalam bahasa Yunani artinya perbuatan atau tindakan. Pragmatisme diartikan sebagai pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan praktis. Tidak lagi melayani kebenaran absolut dan universal yang sifatnya objektif, tetapi lebih condong terhadap pemenuhan subjektivitas manusia. Rorty menegaskan sikapnya dalam menganalisis praktik sosial menggunakan pisau bedah bahasa. Kata Rorty, proses memahami pengetahuan berarti bergulat dengan praktik-praktik sosial dan bisa dilalui melalui interaksi serta komunikasi kebahasaan. Dengan demikian, jalan keluar dari pengetahuan objektif Rorty bahas dengan mulai memperhatikan paradigma komunikasi. Tradisi dari pragmatisme adalah pemahaman tertentu terhadap hakikat kebenaran yang menuju penolakan terhadap konsep yang menganggap rasio manusia sebagai cermin dari realitas. Nah, tahun 1979, si Rorty ini menerbitkan buku yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature yang berisi kritik Rorty terhadap filsafat analitis yang berkembang pada masanya. Pragmatisme oleh John Dewey cukup mempengaruhi pragmatisme Rorty. Hubungan Rorty dan Dewey terdapat dalam hal-hal yang membentuk pengetahuan. Dewey menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan produk dari pengalaman seorang individu. Pengalaman yang didapat saat kita hidup selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Beda halnya dengan Rorty, atas dasar unsur bahasa yang ia titik beratkan. Rorty beranggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh individu tergantung dari bahasa yang dipakainya. Perbedaan tadi, ranah penggunaan praktis dalam menjembatani pengetahuan. Jika Dewey pengalaman, sedangkan Rorty melalui bahasa. Sebelumnya, pragmatisme dikembangkan oleh orang-orang seperti Peirce, William James, Dewey. Nah, mereka-mereka tadi disebut sebagai fase pertama perkembangan pragmatisme. Ini juga nanti menjadi salah satu alasan kenapa disebut neopragmatisme. Karena pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1970-an, alias fase perkembangan kedua dari pragmatisme, figur yang menghidupkan kembali pragmatisme adalah Rorty dan juga Hilary Putnam. Namun, pemikirannya tidak diterima oleh sejumlah kalangan sehingga muncul dua pengelompokan pragmatisme, neopragmatisme oleh Rorty dan new pragmatisme oleh Hilary Putnam. Lantas pragmatisme Rorty itu bagaimana sih? Pragmatisme Rorty disebut sebagai neopragmatisme. Dikisahkan seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah nama benda untuk menancapkan paku?" Ibunya menjawab, "Nama bendanya disebut palu, Nak." Percakapan seperti itu menyebutkan nama benda menunjukkan bahwa bahasa berperan penting dalam kegiatan manusia. Penamaan terhadap suatu benda ataupun kegiatan akan memudahkan manusia untuk melakukan proses komunikasi. Dalam komunikasi tadi, nama palu telah dikenal sebagai alat menancapkan paku dan tentunya di belahan dunia lain punya bahasa yang berbeda. Akan tetapi ada suatu kepastian, yaitu palu telah dapat legitimasi dalam masyarakat. Dalam neopragmatisme, ya seperti yang tadi sudah dikatakan, Rorty terpengaruh oleh Dewey. Rorty setuju dengan keberatan Dewey terhadap pandangan kaum positivisme yang menerima kebenaran korespondensi atau representasi. Emang apa sih yang dikritik Rorty?
Nah, lebih tepatnya filsafat tradisional yang dinilai terlalu angkuh atau arogan karena filsafat merasa paling tahu tentang alam semesta. Filsafat merasa paling benar dalam menjelaskan alam dan menjadi cermin alam atau representasi semesta. Hal inilah yang disebut sebagai representasionalisme. Kritik selanjutnya mengenai keangkuhan filsafat yang kedua yaitu fondasionalisme. Filsafat meminta dirinya untuk selalu dijadikan fondasi berpikir yang benar. Terlihat di sini bahwa filsafat tradisional selalu mencari kebenaran yang sifatnya final. Padahal menurut Rorty, klaim-klaim kebenaran yang ada pada filsafat bertabrakan dengan kodrat manusia, yaitu kontingensi atau kesementaraan. Manusia adalah makhluk berproses yang kebenaran hari ini adalah kebenaran sejauh kontingensi hari ini. The Modern Origin of Epistemology. Para filsuf alam Yunani kuno mengemukakan berbagai macam prinsip dasar alam semesta. Contohnya Thales menyebutkan air, lalu Anaximander tentang apeiron, Anaximenes menyebutkan udara, dan Pythagoras tentang bilangan. Pemikiran tentang dasar alam semesta ini dikembangkan lagi nih oleh Herakleitos yang mengatakan bahwa dasar alam semesta yang sejati adalah perubahan. Herakleitos mengeluarkan diktum yang terkenal yaitu Panta reike onden mene atau yang artinya segala sesuatu mengalir. Herakleitos kemudian mengemukakan konsep logos sebagai sesuatu yang konsisten yang mendasari segala perubahan tersebut. Logos yang dikemukakan Herakleitos ini merupakan usahanya untuk memecahkan masalah filosofis seperti pertanyaan bagaimana manusia dapat memiliki pengetahuan bila segala sesuatu terus berubah. Dunia sebagaimana dialami manusia secara indrawi adalah dunia yang terus berubah dan menurut Herakleitos ini di balik perubahan tersebut pasti ada sesuatu yang tetap, permanen, dan universal. Manusia tidak bisa mempercayai begitu saja pengalaman indrawinya, melainkan harus menggunakan akalnya, yaitu satu-satunya bagian dalam benak manusia yang dapat mengenali logos. Akallah satu-satunya bagian yang mampu menemukan ketetapan pada segala sesuatu yang berubah. Lalu tradisi filsafat barat tadi ini kemudian dilanjutkan oleh Descartes, Locke, dan Kant dengan sedikit perbedaan. Descartes dengan metode kesangsian yang berujung pada rumusan cogito ergo sum. Lalu ada Locke yang berpendapat bahwa pikiran bagaikan tabula rasa yang diisi sensasi. Lalu dengan Kant dengan pemisahan antara nomena dan fenomena. Mereka tidak lagi memiliki fokus pada dasar alam semesta, melainkan pada dasar pengetahuan manusia tentang semesta. Descartes, Locke, dan Kant membuat aturan epistemik yang mutlak sifatnya bagi keabsahan pengetahuan manusia. Descartes menyatakan bahwa pengetahuan manusia harus berupa kepastian matematis, yang sifatnya bawaan di benak manusia tidak diasalkan dari persepsi indrawi. Karena benak manusia mampu mengenali ide-ide yang jernih, atau yang jelas dan terpilah, dan manusia merupakan subjek berkesadaran dari semesta eksternal yang berkeluasan, maka benak manusia merupakan representasi internal dari semesta eksternal. Locke mengatakan bahwa pengetahuan manusia harus berasal dari sensasi empiris yang kemudian menjadi ide di benak manusia berdasarkan prinsip asosiasi, kemiripan, dan identitas. Sementara Kant menggagas bahwa pengetahuan manusia itu merupakan hasil konstruksi kategori-kategori terhadap penyerapan indrawi dan bersandar pada satu ego transendental. Proyek epistemologis Descartes, Locke, dan Kant ini mencapai puncaknya pada positivisme. Fondasi pengetahuan yang disodorkan positivisme adalah doktrin kesatuan ilmu. Doktrin yang mengklaim bahwa semua pengetahuan harus mengikuti model ilmu-ilmu alam yang bersifat eksplanatoris dan prediktif. Salah satu demarkasi ilmu dan non-ilmu adalah penggunaan bahasa dan metode ilmiah. Ini yang kemudian banyak memancing reaksi kritis para filsuf anti-fondasionalisme. Salah satunya yaitu adalah Rorty. Oke, sekarang kita masuk ke anti-fondasionalisme. Dalam buku karya Rorty yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature, Rorty menjelaskan bahwa fondasionalisme Locke, Descartes, dan Kant pada dasarnya merupakan suatu pembakuan epistemik tentang proses mental yang terjadi dalam akal budi. Mereka berkeyakinan bahwa benak manusia mampu memperoleh gambaran objektif apabila melepaskan diri dari kebersatuan sosial.
Mereka mengabaikan interaksi sosial sebagai justifikasi kebenaran dan memandangnya sebagai elemen yang distortif. Tradisi filsafat barat memiliki benang merah epistemologis yang mengharuskan seseorang untuk melepaskan diri dari sosialitas dan solidaritas demi objektivitas ilmu. Kebenaran menurut tradisi filsafat barat bukan sekedar kesepakatan sementara, melainkan harus berkorespondensi dengan semesta objektif. Aturan epistemik yang ditetapkan oleh para filsuf tadi ini sebenarnya memuat suatu asumsi ontologis. Perspektif ontologis mereka memperlihatkan adanya semesta yang berdiri independen di luar representasi konstruksi manusia. Semesta yang diyakini Descartes, Locke, dan Kant adalah semesta mekanis matematis, yaitu semesta yang bekerja seperti bekerjanya jam yang penuh keteraturan matematis. Pada poin pertama di situ ada pernyataan filsafat dianggap sebagai upaya mencari fondasi bagi pengetahuan yang kokoh. Nah, yang dikritik Rorty di sini adalah klaimnya. Untuk berpikir benar, filsafat harus jadi fondasi. Yang jadi permasalahan di sini itu ketika sudah ada klaim seperti ini, ketika kebenaran itu sudah diklaim, orang itu bakal stop di situ atau mandek, ngestak. Lalu juga seperti pada poin 2, filsafat dianggap sebagai induk semua ilmu, dianggap dalam dan istimewa. Seperti yang udah dijelaskan pada poin 1 ya ini, yang jadi permasalahan itu klaim di sini yang bersifat final ini, yang menyebabkan orang bakal stop di situ. Lalu di poin ketiga di sini itu kutipan dari Rorty, yaitu filsafat tradisional mencari pengetahuan yang bersifat final. Semua itu akan menghasilkan kebudayaan yang dibukukan dan dehumanisasi manusia. Hal inilah yang disebut sebagai anti-fondasionalisme. Intinya, boleh kita berpikir filosofis, radikal, tapi jangan dijadikan sebagai patokan final atau jangan bersifat final. Jadi intinya kita harus terus berproses, terus mencari. Next. Kelirunya apa sih yang tadi klaim tentang kebenaran itu? Kelirunya itu adalah berkontradiksi atau berlawanan dengan kodratnya manusia, yaitu kontingensi atau kesementaraan yang sebutannya. Manusia itu terus berproses, terus berubah-ubah. Kemarin kita percaya apa, sekarang kita percaya apa. Kemarin kita suka apa, sekarang kita suka apa. Itu kodrat kita. Kontingensi. Kebenaran yang kita tangkap hari ini itu kan cuma kebenaran sejauh kesementaraan kita hari ini aja. Mungkin besok bisa berubah gitu. Karena itu manusia harusnya nggak berhenti untuk mencari kebenaran. Justru manusia itu harus terus mengasah kepekaan untuk memahami dirinya yang sementara itu. Kalau kayak gitu nanti kita bakal jadi stagnan. Jadi kita harus terus berproses. Nah, intensi moral dari cara berpikir ini adalah untuk mengembangkan semua kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki manusia dengan mengafirmasi kebebasannya, sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin saja tidak terpikirkan sebelumnya. Rorty juga menekankan sikap anti-fondasionalismenya ini dengan mengadopsi ide pragmatisme bahwa aturan-aturan epistemologis pada dasarnya merupakan permasalahan praktik-praktik sosial. Pragmatisme mengganti korespondensi dengan kesepakatan sosial. Pengetahuan manusia bukanlah suatu cermin semesta, melainkan hasil proses interaksi manusia, dan semesta yang legitimasinya tidak berangkat dari kegiatan individual, melainkan sosial. Justifikasi adalah permasalahan praktik sosial karena bagaimana seseorang mengatakan ini adalah kebenaran tanpa adanya orang lain untuk membenarkannya. Nah, Rorty ini menekankan prioritas pada publik ketimbang privasi. Individu tidak memiliki ego transendental, yaitu ego yang terlepas berjarak dari sosialitasnya. Individu adalah bentukan komunitas di mana ia yang menentukan rutinitas, keterbiasaan dalam menentukan apa yang benar dan yang salah. Seperangkat aturan yang telah disepakati secara sosial dan menjadi tradisi disebut Rorty sebagai form of life atau bentuk-bentuk kehidupan. Manusia hidup, bertindak, dan berpikir di dalam sistem-sistem di mana kita tersosialisasikan di dalamnya.
Sistem-sistem yang secara pasif diinternalisasikan dan belajar untuk meletakkan kepercayaan. Semesta tidak ada yang terberi, melainkan konstruksi bentuk kehidupan yang pluralistik. Rorty menolak patokan kebenaran ilmu pengetahuan sebagai kebenaran tunggal tentang semesta. Kebenaran harus diukur bukan berdasarkan satu patokan epistemik yang universal dan transcendental, melainkan berdasarkan bentuk kehidupan masing-masing komunitas. Sekarang masuk ke teori kebenaran korespondensi. Rorty mengkritik modus kebenaran yang paling sederhana yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Misalnya ada pernyataan teh ini manis, faktanya pas dicobain memang manis gitu. Oh berarti ini benar, oh berarti ini ada kebenaran. Nah itu yang dimaksud dengan kebenaran korespondensi, itu seperti itu maksudnya. Lalu kritiknya itu di mana? Nah, menurut Rorty, cara berpikir koresponden seperti ini itu keliru dikarenakan tidak mungkin untuk mencari kesesuaian antara bahasa dengan fakta. Dan kita masuk ke poin 2-nya. Kenapa nggak bisa kita mencari kesesuaian antara bahasa dengan fakta? Kan pernyataan itu kan bahasa, sementara ya fakta itu ya berdiri sendiri, tidak dibunyi, butuh pembunyi atau tidak berbunyi dengan sendirinya lah. Seperti teh tadi itu fakta, jadi pernyataan itu bahasa, sementara teh tadi itu fakta. Jadi di poin kedua ini tulisannya bahasa memiliki maksud atau makna sesuai dengan apa yang dipahami atau disepakati oleh penuturnya. Kalau misalnya balik ke pernyataan tadi, teh ini manis. Teh ini manis. Apa yang makna dari bahasa manis itu kan berbeda dengan makna dari bahasa manis yang orang pahami. Oke, misalnya saya ngomong teh ini manis, pas dicobain, oh enggak ini enggak manis. Masa sih ini manis gitu? Berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan bahasa yang saya pahami, makna yang manis itu yang seperti ini, seperti yang saya cicipi ini. Oh, sedangkan di satu sisi yang lain, oh enggak, manis itu bukan seperti ini. Nah, itu dikritik oleh Rorty. Bahasa itu bisa menjadi keliru untuk mencari kebenaran korespondensi. Lalu lanjut ke pernyataan ketiga. Fakta itu tidak dapat membentuk pengetahuan, hanya memiliki data indrawi. Maksudnya gimana? Jadi fakta itu sebenarnya tidak berbunyi. Fakta itu tidak bisa berdiri sendiri. Fakta itu butuh manusia. Maksudnya butuh manusia apa? Fakta itu butuh manusia agar berbunyi. Contohnya, kalau misalnya di sini hujan dan banjir. Oke, itu fakta gitu. Kita dapat ada hujan itu fakta dan ada banjir itu fakta. Terus bagaimana kita bisa masuk ke sebuah pernyataan itu hujan adalah penyebab banjir gitu? Yaitu butuh kita sebagai manusia untuk butuh kemampuan manusia untuk menyusunnya secara konseptual ke dalam sebuah pernyataan tadi, yaitu hujan adalah penyebab banjir. Kalau hujan banjir itu fakta gitu, tapi dia berdiri sendiri, tidak berbunyi, butuh manusia untuk mengolahnya, sehingga menghasilkan pernyataan. Lalu jika kebenaran korespondensi ini keliru, bagaimana kita mengetahui kebenaran gitu? Nah, menurut Rorty, pengetahuan itu diuji dan dijustifikasi melalui percakapan atau kesepakatan sesama manusia. Pengetahuan dibentuk melalui hubungan intersubjektif dengan cara bergabung dengan komunitas bahasa. Itu menurut Rorty. Pada slide sebelumnya, rekan-rekan saya sudah mencoba menjelaskan pandangan Rorty, terutama didominasi oleh pandangannya terhadap epistemologi, gitu ya. Lalu, di mana letak hermeneutikanya, gitu? Bukankah ini matkul hermeneutika, gitu ya? Hermeneutika Rorty ini tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari kritikannya terhadap epistemologi, gitu. Jadi seperti yang
tercantum pada poin 1 gitu ya, hermeneutikanya sebagai alternatif dari epistemologi. Kenapa Rorty ini menyarankan hermeneutika sebagai alternatif? Karena menurut Rorty, melalui hermeneutika ini kebenaran tidak dapat diabsolutisasi gitu. Karena proses pemerolehan pengetahuan atau pencarian makna itu proses yang berkelanjutan kalau di dalam hermeneutika kan. Karena hermeneutika ini membuka ruang untuk pertemuan dialog-dialog gitu. Nah, Rorty seneng banget dong gitu ya, karena sejalan dengan posisi Rorty yang sejak awal memang menjunjung tinggi pluralitas makna dan mengutuk kebenaran absolut gitu, seperti ilustrasi yang saya buat pada slide ini gitu kan. Melalui hermeneutika itu kebenaran absolut itu bisa ditentukan gitu. Dan cita-cita Rorty untuk melakukan redefinisi pada segala hal atau pembaharuan makna itu dapat terlaksana gitu. Karena Rorty ini ingin melakukan pendefinisian ulang gitu akan segala hal. Mungkin kalian heran ya, tiba-tiba ada Gadamer di sini gitu ya. Seperti pada judul slide, relevansi hermeneutika Rorty dan Gadamer. Namun iya, memang Rorty ini tuh banyak terinspirasi oleh Gadamer dalam hermeneutikanya. Tapi kelompok kami sendiri itu melihat bukan seperti Rorty membaca Gadamer lalu terinspirasi dan membuat hermeneutikanya gitu. Enggak, kelompok kami tuh tidak melihat skenario seperti itu gitu. Melainkan kami lebih melihatnya seperti ini. Rorty punya pemikiran sedemikian rupa dengan cita-citanya meruntuhkan hegemoni kebenaran absolut. Kemudian dia melihat hermeneutikanya Gadamer dan merasa, wah cocok gitu kan. Cocok nih pemikiran dia dengan pemikiran saya gitu. Kelompok kami lebih melihat mungkin seperti itu gitu ya. Meski cocok gitu ya, hermeneutika kedua tokoh ini tidaklah persis sama gitu ya. Karena mesti kita garis bawahi bahwa hermeneutika Rorty ini merupakan kritik atau apa yang pada slide sebelumnya disebut dengan alternatif dari epistemologi gitu ya. Hermeneutika dilihat sebagai alternatif dari epistemologi ya. Kemudian kalau di dalam hermeneutikanya Gadamer kita kenali ya beberapa istilah seperti yang tercantum pada PPT pada slide ini gitu ya. Ada Wirkung geschichtliches Bewusstsein atau historical affected consciousness. Itu kan di dalam Gadamer ada istilah itu ya. Kalau di dalam Gadamer sih yang dimaksudkan dengan istilah ini ya pada dasarnya keterlibatan kita dengan sejarah gitu ya. Sederhananya tuh pemahaman kita yang kita miliki ini selalu bergantung dengan kondisi sejarah kita gitu, apa yang kita lalui sebelumnya atau apa yang menjadi alur sejarah gitu ya, alur sejarah kita ke belakang gitu ya, tentang di mana kita dilahirkan, pada komunitas apa kita berada dan sebagainya gitu ya. Kita lahir tahun berapa, pada masa era apa gitu-gitu ya. Itu semua yang membentuk kita gitu dengan apa yang ia sebut atau Gadamer sebut sebagai horizon gitu kan. Punya horizon, dan horizon itu tentu bisa diperluas gitu ya. Pada Rorty oh iya masuk akal gitu kan Rorty. Tapi pada Rorty ini keterlibatan kita dengan sejarah ini tuh ia pikir merupakan alasan mengapa kita tidak bisa melakukan klaim universal atau
menggagas sebuah pemahaman atau pemaknaan yang absolut gitu ya. Karena kita kan berarti kan terdampak dong oleh sejarah gitu ya. Dan keberadaan kita di dunia ini bersifat kontingen gitu kan, atau secara kebetulan bersituasi pada era tertentu gitu ya. Nah, dengan fakta tersebut gitu ya, Roti pikir, wah berarti kita harus curiga dong kalau misalkan pemaknaan yang absolut itu tidak ada gitu kan. Karena jika kita sadar bahwa kesadaran kita ini bergantung dengan latar belakang sejarah yang membentuk kita, maka kita juga seharusnya sadar dong kalau misalkan pemahaman kita hanyalah salah satu pemahaman dari salah satu perspektif yang secara kebetulan membentuk kita gitu. Karena bagaimana dengan pemaknaan dari perspektif yang dilatar belakangi oleh kondisi sejarah yang berbeda gitu. Maka dari itu, Rorty merasa perlu untuk mengedepankan dialog dan solidaritas. Jadi setelah kita mengetahui bahwa apa yang kita maknai itu ternyata tidak bisa lepas dari peran sejarah, kita tidak bisa lagi dong bersifat dogmatis atau menganggap pemahaman kita atau pemaknaan kita ini sebagai hal yang paling benar gitu atau objektif. Melainkan kita mesti membuka diri kita kepada pemaknaan atau pemahaman lain yang berasal dari orang-orang di luar alur sejarah kita gitu, atau luar dari horizon kita, mungkin bisa dibilang gitu ya. Begitu juga dengan pemahaman Rorty terhadap Bildung gitu kan. Kalau di dalam Gadamer kan Bildung itu kan sebagai menjadi pribadi yang berbudaya dan intelek gitu ya, cultured gitu kan. Tapi Rorty itu memahami Bildung lagi-lagi juga sebagai alasan mengapa pengetahuan yang universal itu tidak dimungkinkan gitu. Karena kan kalau Bildung itu kan gini ya, di Gadamer itu kan ya, horizon kita yang semakin lama tuh bisa semakin berkembang gitu, semakin luas seiring dengan perjumpaan antara horizon kita dengan horizon lain gitu kan. Ketika kita melakukan pemaknaan gitu kan antara sebuah teks atau sebuah fenomena atau sebuah manusia gitu kan, seorang manusia gitu kan, itu kan perjumpaan ya antara horizon kita dengan horizon dia gitu ya, peleburan misalnya gitu kan. Bildung ini ya proses peleburan yang berulang-ulang sehingga seseorang itu menjadi orang yang punya horizon yang luas gitu. Dia tuh intelek dan berbudaya gitu kan. Nah, Rorty memahami ini sebagai kayak gini. Kalau misalkan pengetahuan kita itu tuh sering waktu bisa berkembang, maka demikian juga dong konsepsi kita tentang universal dan kemanusiaan bisa terus-menerus terupgrade gitu kan, seiring dengan kita kontak dengan hal yang di luar kita gitu. Jadi pada intinya istilah-istilah yang dimiliki Gadamer gitu ya diinterpretasikan oleh Rorty pada intinya untuk memberitahu kita bahwa kita tuh nggak bisa lagi bersifat dogmatis gitu. Kita nggak bisa menganggap pemahaman kita tuh yang paling ulung gitu, pemaknaan kita tuh paling objektif gitu kan. Karena ya gimana, kita tuh kan cuman historical affected consciousness gitu kan. Kita tuh bisa Bildung atau kita tuh bisa horizon kita tuh melebur. Dengan itu kita mesti membuka diri kita kepada pemaknaan atau pemahaman lain. Menurut Rorty sih gitu, yang dimana itu berasal dari orang-orang di luar dari kita gitu. Kemudian pada saat berikutnya ini ada pandangan kelompok ya. Jadi kelompok kami memandang bahwa sikap Rorty yang ingin menggantikan epistemologi dengan hermeneutika cenderung terburu-buru ya.
kita bisa katakan sikap yang agaknya terburu-buru nih gitu ya. Karena kita pikir mungkin Rorty memahami epistemologi itu secara sempit aja, terbatas pada pengertian epistemologi fondasionalnya Descartes, Locke, sama Kant gitu kan. Padahal ya dengan Rorty dia memiliki posisi anti-fundasionalis dan neopragmatis, itu sebenarnya juga dia kan sedang memiliki posisi dalam epistemologi gitu kan, sedang berepistemologi gitu. Pertimbangan kelompok kami mengenai mengapa hermeneutika belum bisa menggantikan epistemologi gitu sayang sekali ya Rorty. Salah satunya adalah ya pertimbangan kita terhadap ilmu pengetahuan alam gitu atau hard science. Karena kalau misalkan hermeneutika itu dipakai untuk hard science atau seperti ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, biologi, atau yang memang ada ilmu pengetahuan alam gitu ya, agaknya sulit gitu. Sedangkan kalau misalkan berkutat pada kajian tentang ilmu sosial gitu, etika, budaya sosial dan ya ilmu sosial lainnya gitu ya, mungkin masih bisa sih maksudnya pakai hermeneutika. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan alam itu ya agak sulit ya kalau misalkan kita membayangkannya pakai hermeneutika gitu. Karena kan kelompok kami itu sebenarnya tuh masih percaya kalau misalkan akal budi manusia nih masih mampu mengenali dan menangkap kebenaran gitu kan. Akal budi manusia masih dapat memperoleh suatu tingkat kepastian tertentu tentang kebenaran. Jadi meskipun kita itu adalah tadi ya makhluk yang Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, ya iya sih kita tuh terdampak sama sejarah kita gitu. Dan tiap kelompok manusia bisa berbeda-beda ya keterdampakannya karena sejarah mereka, karena alur sejarahnya juga berbeda-beda. Tapi kita bisa melakukan keterjarakan gitu antara itu semua gitu. Kita masih bisa menilai apa yang objektif dan subjektif gitu. Kita nggak kita masih bisa menalar lah kayak ini kayaknya ini objektif gitu. Ini kayak masih ada lah gitu kan, keobjektifan itu tuh sebenarnya nggak kayak kita bener-bener nggak bisa jadi makhluk yang objektif gitu, karena kita sebenarnya sangat kita tuh terbentuk dari sejarah kita gitu. Enggak, kita tuh masih bisa lah kita menalar gitu kan. Kelompok kami memandang bahwa skeptis itu atau meragukan klaim kebenaran itu wajar. Namun apakah kebenaran itu betul-betul tidak mungkin digapai gitu kan? Kelompok kami tidak secepat itu mengambil kesimpulan. Kendati demikian, kita sebetulnya sikap openness atau keterbukaan terhadap perspektif lain seperti yang digaungkan oleh Rorty itu sesuatu yang keren juga sih. Jadi kayak dan dibutuhkan juga sebenarnya agar kita tuh gak terjebak pada pengetahuan yang dogmatis. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya, meskipun jadinya presentasinya asinkronus. Semoga teman-teman tetap dapat menikmati paparan yang diberikan oleh kelompok 6. Berikut referensinya dan sampai jumpa teman-teman.